Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi di mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah. Ini adalah pekan ketiga. Kita akan mempelajari hari ini mengenai penanganan limbah cair. Di pertemuan pekan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hierarki penanganan limbah yang semestinya diawali dari awal sehingga limbah tidak banyak terbentuk. Dan ini adalah bagian yang porsinya paling besar ya, bentuknya seperti piramida terbalik, sehingga di bagian awal kita berusaha mengurangi pemakaian produk-produk yang menghasilkan limbah yang banyak, jadi kita menolak. Nah, kemudian setelah segala usaha itu kita lakukan dan ternyata masih ada limbah yang kita hasilkan, salah satunya adalah limbah cair, dan ini tidak dapat lagi kita pergunakan, kita manfaatkan, maka mau tidak mau limbah ini perlu diolah, ditangani agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, kemarin kita sudah membahas ada batas dari lingkungan ya, bisa menampung limbah dalam jumlah tertentu, tapi setelah itu maka daya dukung lingkungan akan menurun. Lingkungan tidak mampu melakukan self purifikasi. Nah, limbah yang banyak dihasilkan di industri pertanian itu adalah limbah cair. Limbah cair industri pertanian pada dasarnya bervolume besar, kemudian mengandung bahan organik yang relatif lebih rendah dibandingkan limbah peternakan. Kemudian ketika dibuang ke badan air akan terjadi proses pengayaan nutrisi di badan air, atau yang biasa kita kenal dengan istilah eutrofikasi. Nah, dalam proses pengayaan nutrisi badan air ini akan terjadi peningkatan senyawa nitrogen dan fosfor yang akan menyebabkan mikroorganisme itu tumbuh dengan pesat, dan akan terjadi proses pengurangan kadar oksigen di dalam badan air karena digunakan oleh mikroba ya, mikroorganisme untuk mendegradasi atau menguraikan senyawa organik di dalam air. Karena kekurangan oksigen ini bisa menyebabkan hewan air ya, hewan akuatik seperti ikan itu bisa kehabisan oksigen gitu ya, bisa kehabisan oksigen dan mati. Akibatnya di sini akan muncul penambahan bahan organik juga ya dari hewan-hewan yang mati, jadi proses pembusukan. Kemudian karena tidak adanya oksigen akan dihasilkan gas-gas yang menimbulkan bau yang tidak enak. Selain itu, penetrasi sinar matahari juga akan berkurang sehingga ini menyebabkan tanaman juga akan mati karena tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengolah limbah? Ya, ini tidak hanya untuk limbah cair. Yang pertama, kita perlu menghitung kuantitas limbah yang dihasilkan dari kegiatan kita. Jadi kuantitas atau jumlah limbah. Kemudian setelah jumlah limbah ini kita tentukan, yang kedua adalah menganalisa karakteristik dari limbah ya. Limbah yang tadi dihasilkan tersebut memiliki sifat-sifat ini yang perlu dianalisa. Setelah itu dari hasil analisa maka kita bisa melakukan perancangan unit pengolahan limbah yang dibutuhkan, meliputi skala unit pengolahan limbah gitu ya, sebesar apa, kemudian tata letak dan urutan unit pengolahan, dan yang terakhir kita bisa mengetahui efisiensi unit pengolahan sesuai dengan baku mutu efluen yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi baku mutu efluen ini seperti yang sudah pernah kita bahas, itu adalah batas kadar minimum yang diperbolehkan bagi zat sehingga relatif aman ya untuk dibuang dari sumber pencemar ke sumber air yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, kita kembali ke skala ya. Jadi di bagian ketiga ini nanti akan bisa kita tentukan skala unit pengolahan limbahnya.
ketika kita mengetahui kuantitas limbahnya itu besar ya, kuantitas limbahnya besar misalnya, ternyata ada banyak sekali limbah yang dihasilkan dari usaha kecil menengah ya, industri pertanian, misalnya pengolahan kedelai menjadi tempe ya. Kedelai adalah produk pertanian yang diolah menjadi tempe, itu membutuhkan proses perebusan, kemudian pencucian sebelumnya, yang itu menghasilkan limbah cair yang sangat banyak. Nah, ketika limbah cair ini sangat banyak, kemudian ada banyak sekali unit pengusaha tempe ya, seperti di Kekale, maka itu dapat direncanakan skalanya, besarnya gitu ya, unit pengolahan limbah yang akan dibuat. Apakah skala ini akan dibuat skala komunal? Komunal ini artinya satu unit saja pengolahan limbah, tetapi menampung seluruh limbah dari penghasil limbah ya, UKM tempe itu contohnya, kemudian didistribusikan menuju ke satu unit pengolahan limbah tersebut. Ini adalah skala komunal, jadi hanya ada satu lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan limbah. Kemudian ketika kuantitas limbahnya sedikit dan ternyata dapat dikelola secara mandiri, maka dibuat skala unit pengolahan limbahnya yang skala individual, hanya misalnya untuk satu UKM saja gitu ya. Setiap UKM itu diberikan alat pengolahan limbah khusus untuk UKM tersebut, yang besarnya itu kecil ya. Jadi di sini kita bisa menentukan skalanya. Kemudian tata letak dan urutan. Nah, ini akan sangat ditentukan dari bagaimana karakteristik limbah yang kita hasilkan. Kalau tadi skala ini ditentukan dari kuantitas limbahnya. Kemudian untuk yang kedua, tata letak dan urutan ini akan sangat ditentukan dari karakteristik limbah gitu ya. Jadi tata letak ini berkaitan dengan prioritas yang mana dulu yang perlu ditempatkan di awal gitu ya, sehingga nanti proses penyisihan pencemar atau limbah itu akan lebih efektif gitu ya. Kemudian akhirnya ketika pencemar sudah berhasil dihilangkan, kita dapat menganalisa seberapa besar efisiensi unit pengolahannya, dan diharapkan kita bisa memenuhi baku mutu gitu ya. Baku mutu inilah nanti akan menjamin limbah yang kita buang ke lingkungan itu tidak mencemari lingkungan. Oke, kita sekarang ke perhitungan kuantitas limbah. Jadi limbah yang dihasilkan itu dapat diukur berdasarkan debitnya, debit limbah. Di sini ada satuannya ya, untuk debit limbah adalah meter kubik per detik. Jadi kita bisa melihat berapa banyak limbah ya, volume limbah dihasilkan per detiknya. Kalau kalian masih ingat mekanika fluida ya, debit itu dihasilkan dari rumusnya Q adalah volume dibagi waktu ya. Jadi volume dibagi waktu. Gimana cara menghitung debit ini? Caranya adalah kita menampung volume ya tertentu dari fluida di dalam wadah, kemudian kita ukur berapa waktu yang dibutuhkan sehingga wadah tersebut penuh oleh sampel ya, sampel fluidanya. Nah, kita bisa menemukan debitnya dengan membagi volume dan waktu. Nah, kita bisa merubah satuan ini menjadi berapa liter per hari limbah yang dihasilkan, misalnya oleh unit UKM tempe tadi gitu ya, berapa liter limbah per hari yang dihasilkan. Nah, ini bisa kita ukur secara manual seperti ini. Kemudian konsentrasi limbah. Kuantitas limbah ini ditentukan juga bisa ditentukan dari berapa
massa pencemar yang berada di dalam air gitu ya, berapa banyak zat yang berada di dalam air. Ini bisa dievaluasi dengan membandingkan antara berapa massanya ya, massa dari sampel dan volume dari sampel. Jadi kita mengambil sampel, kemudian di dalam sampel tersebut ya mengandung pencemar. Nah, ini kita ukur berapa sih, ini misalnya botol ya, jadi botol ini mengandung air sampel, kemudian kita mengevaluasi berapa banyak residunya pencemar yang ada di sana, kemudian kita bagi dengan jumlah sampelnya. Ini secara umum seperti itu ya. Kemudian ada istilah terakhir, yaitu disebut sebagai beban pencemaran. Beban pencemaran ini didapatkan dari persamaan ini ya, mengalihkan antara debit dengan konsentrasi. Jadi debitnya di sini kita kalikan yang kita dapatkan dari pengukuran volume dan waktu, kemudian kita kalikan dengan konsentrasi limbah, sehingga kita mendapatkan beban pencemaran ya, berapa besarnya dalam satuan kilogram, jadi massa saja. Ini kan kilogram ya, kilogram per hari misalnya, atau kilogram per detik, satuannya adalah berapa kilo per hari. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu ada batasan berapa debitnya, berapa beban pencemaran dalam satuan kilogram per ton per hari. Kemudian ada juga ini konsentrasi limbah untuk setiap parameternya. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan analisa karakteristik limbah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas dari badan air yang menerima pencemar tersebut, atau untuk mengetahui karakteristik polutan, sehingga kita dapat menentukan mekanisme penanganan limbah yang tepat dan langkah pengendalian yang diperlukan. Ya, pada dasarnya ini dilakukan dengan cara sampling ya, mengambil sampel air limbah. Di mata kuliah teknik lingkungan kita sudah mempelajari teknik-teknik sampling ya, berapa banyak titik, kemudian di titik mana saja kita harus mengambil sampel, kemudian bagaimana cara menjaga agar sampel tersebut dapat aman, awet sampai dilakukan analisa di laboratorium. Analisa lab ini kemudian akan memberikan hasil ya, karakteristik pencemar baik dari fisika ya, aspek fisika, kimia, dan biologi dari limbah tersebut. Nah, ini tadi salah satu contoh peraturan pemerintah yang dijadikan acuan untuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kita bisa melihat di sini ada tabel kriteria mutu air. Di sini ada parameternya ada fisika, kimia, dan biologi. Di sini ada kelas air. Jadi kelas yang paling tinggi, yang paling baik itu kualitasnya adalah kelas 1. Kemudian yang paling buruk adalah kelas 4. Jadi mutu air ini akan menentukan kelas air. Kelas 1 ini biasanya peruntukannya untuk air minum ya. Kelas 4 ini biasanya untuk badan air yang sangat buruk kondisinya. Untuk karakteristik fisika, ini contohnya adalah parameter suhu atau temperatur, kemudian ada di sini residu terlarut atau zat padat terlarut, kemudian ada yang disebut sebagai residu tersuspensi, satuannya juga sama, miligram per liter. Kemudian di sini ada karakteristik kimia atau parameter kimia.
yang ada di tabel ini ada antara lain adalah pH, BOD, COD, DO, kemudian ada logam. Yang ini akan menentukan bagaimana sifat secara kimia dari limbah tersebut. Kemudian parameter lain adalah parameter biologi. Parameter biologi ini akan sangat menentukan apakah limbah tersebut bersifat organik atau anorganik, ya dapat didegradasi secara alami oleh mikroorganisme yang ada di alam, atau sulit untuk terurai secara alami di alam karena sifatnya cenderung anorganik. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya untuk residu tersuspensi ya. Di sini ini untuk kelas 1 tadi. Untuk kelas 1 nilai baku mutu minimumnya ada 50, sedangkan untuk kelas 4 masih diperbolehkan 400. Jadi 400 ini dianggap air tersebut tidak layak untuk minum ya sini, tapi mungkin masih dapat digunakan untuk irigasi atau untuk sarana rekreasi ya, yang tidak membutuhkan air tersebut sebagai bahan baku air minum seperti itu. Jadi semakin kesini ya, semakin kelasnya kecil, kelasnya besar, nilai baku mutu atau ambang batas yang minimumnya juga semakin besar. Baik, kita akan bahas beberapa parameter penting yang umumnya dijadikan parameter kunci gitu ya, yang harus dievaluasi baik oleh pemilik usaha gitu ya, ataupun oleh pemerintah yang memantau kondisi kualitas badan air. Yang pertama itu adalah BOD atau Biological Oxygen Demand. Biological Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen terlarut ya, atau dissolved oxygen bahasa Inggrisnya, yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi limbah yang bersifat organik. Ya, sebagai catatan, hanya limbah organik saja yang bisa diolah oleh mikroorganisme. Dalam proses pengolahan tersebut, oksidasi, mikroorganisme memanfaatkan oksigen yang ada di dalam air. Ya, sehingga nanti lama-kelamaan nilai DO dari badan air tersebut berkurang ya, bahkan menjadi 0, tidak ada sama sekali karena habis digunakan oleh mikroorganisme. Perhitungan BOD ini secara umum ya, standarnya dilakukan selama 5 hari, sehingga pengamatan BOD disebut sebagai BOD 5. BOD 5 merupakan selisih antara nilai oksigen terlarut pada hari pertama, disebut sebagai DO0, dan oksigen terlarut setelah hari kelima atau DO5. Jadi nilai BOD 5 ini adalah DO0 dikurangi DO5. Nilai dissolved oksigen itu pada dasarnya adalah besar ya, nilainya bisa sampai di atas 10 mg per liter. Kemudian ketika hari kelima biasanya akan terjadi penurunan nilai dissolved oksigen. Tadi misalnya dari 10 turun menjadi 3 misalnya ya, sehingga BOD nya menjadi 7. Oke, 10 kurangi 3 sama dengan 7 ya. Sini satuannya adalah ppm misalnya. Oke, jadi di sini berdasarkan analisa BOD 5, kita bisa menentukan kualitas air yang berdasarkan BOD 5. Jika nilai BOD itu ada di kisaran 1 sampai 2, berarti kualitas air masih sangat baik ya, very good. Di sini tidak ada banyak organic waste atau bahan pencemar organik yang ada di dalam
air. Sedangkan kalau nilai kita tadi 7 itu ada di sini, warnanya adalah warna orange. Kualitas airnya dikategorikan poor atau rendah. Di sini kategorinya adalah tercemar gitu ya. Usually biasanya indicates mengindikasikan organic matter is present atau bahan organik itu ada di dalam badan air dan bakteri atau mikroorganisme itu melakukan proses dekomposisi bahan pencemar tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya banyak sekali pencemarnya, nilai BOD-nya lebih dari 100, maka kategorinya adalah warna merah. This is very polluted, sangat mengandung organic waste ya, yang sangat tinggi. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Pada dasarnya di alam kondisi jenuh oksigen itu adalah bisa mencapai 14 mg per liter dissolved oksigen gitu ya, yang pada dasarnya oksigen ini dibutuhkan oleh hewan-hewan laut yang mereka bernafas seperti kita manusia ya. Kalau kita makhluk yang di darat ya, bernafas menggunakan indera hidung gitu ya, indera penciuman kita adalah hidung. Untuk hewan-hewan di laut mereka bernafas menggunakan indera insang ya. Jadi insang itu menyerap oksigen yang terlarut di dalam air. Ketika kandungan oksigen terlarut itu tinggi, maka ikan akan bisa bernafas dengan baik gitu ya, bisa melakukan kehidupannya secara normal. Tapi ketika semakin berkurang gitu ya, akan terjadi kematian ya, ikan-ikannya tidak bisa bernafas seperti manusia saja ya. Kalau kita tidak bisa bernafas, kemungkinan akan pingsan ya, kalau sangat parah bisa mati seperti ini. Dan ketika kondisinya sangat rendah nilai DO-nya, yang akan hidup di badan air adalah mikroorganisme saja. Ikan-ikan sama sekali tidak bisa hidup. Oke, ini gambar ini menunjukkan kondisi oksigen yang terlarut di dalam air. Oksigen ini disimbolkan dengan O ya, O2. Ada 2 atom O yang berikatan dengan ikatan kovalen seperti ini. Dan ini adalah H2O. Jadi ada ikatan hidrogen dengan oksigen ya, yang ada di dalam air. Nah, di sini dia saling terikat ya, antara O dengan H di molekul air yang lainnya. Ini posisinya. Nah, bagaimana cara mengukur BOD? Kalau di pelajaran di teknik lingkungan ya, kita sudah mempelajari bahwa bagaimana cara mengambil sampel. Nah, sekarang di sini kita akan sedikit lebih membahas tentang bagaimana mengukur parameter-parameter yang tadi dibutuhkan untuk mengevaluasi karakteristik dari pencemar atau badan air. Yang pertama ini untuk BOD kita bisa melakukan yang disebut sebagai titrasi Winkler. Prinsipnya menggunakan sampel air limbah, kita tambahkan dengan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia ini nanti akan bereaksi kemudian menghasilkan endapan tertentu, kemudian ada terjadi perubahan warna, dan pada suatu titik tertentu kita dapat menentukan berapa banyak sisa dari oksigen yang ada di dalam air limbah tersebut. Yang pernah melakukan titrasi tentu mengenal ya alat yang ada di gambar ini. Ini adalah alat untuk titrasi. Kemudian di sini adalah air limbahnya yang akan kita uji ya, kita analisa berapa sisa DO-nya. Jadi ini dilakukan pada hari pertama DO 0, kemudian pada hari kelima. Oke, ini langkah-langkahnya ya, bisa dibaca. Jadi pada dasarnya kita akan mencari satu titik di mana
akan terjadi perubahan warna sampel karena ditambahkan dengan natrium tiosulfat gitu ya. Natrium tiosulfat ini adalah zat titrannya. Nah, ini adalah reaksi kimia pada proses titrasi Winkler. Sini ada penambahan permanganat sulfat ya. Kemudian ada kalium hidroksida. Ini akan menghasilkan zat kimia seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi dengan iodium ya, Ki, nanti akan membentuk I2 tadi. Setelah ini baru kita lakukan titrasi dengan natrium tiosulfat sehingga akan terbentuk senyawa ini ya. Nah, itu tadi secara proses titrasinya. Nah, bagaimana kemudian setelah kita berhasil menentukan berapa mililiter titran ya yang kita tambahkan sehingga terjadi perubahan warna. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa DO yang tersisa di dalam air limbah. Caranya dengan persamaan ini kita mengalihkan antara volume tiosulfat yang kita tambahkan pada proses titrasi, kemudian kita kalikan dengan normalitas dari natrium tiosulfat, kemudian kita kalikan dengan 1000 dikalikan dengan BE ya. Ini adalah berat ekivalen dari oksigen dikalikan dengan P. P ini adalah faktor pengenceran. Lalu dibagi dengan volume sampel yang kita ambil. Misalnya volume sampel yang kita gunakan dalam proses titrasi adalah 100 mili gitu ya. Nah, maka volume sampelnya adalah 100 mili. Kemudian P ini faktor pengenceran. Maksudnya apa? Jadi sampel yang kita ambil itu bisa jadi sangat tinggi konsentrasi pencemarnya. Nah, natrium tiosulfat ini tidak mampu untuk mentitrasi terlalu banyak pencemar ya di dalam air limbah, sehingga kita perlu melakukan proses pengenceran. Nah, faktor pengenceran ini berapa kali pengencerannya itu perlu kita tambahkan sehingga didapatkan berapa nilai DO yang tersisa di dalam air limbah. Misalnya di sini kita memiliki volume tiosulfatnya tadi 25 ml gitu ya di sini. Ternyata dibutuhkan 25 natrium tiosulfat, kemudian normalitas tiosulfatnya adalah 2 misalnya ya. Kemudian dikalikan 1000 kali BeO2 nilai konstan yaitu 8 dan dikalikan pengenceran. Misalnya kita encerkan 100 kali. Ya, kita encerkan 100 kali. Oke. Dan volume sampel yang kita gunakan itu adalah 100 ml. Oke. Ingat satuannya harus sama ya di sini. Untuk volume tiosulfatnya 25 mili, volume sampelnya adalah 100 mili. Oke, lalu kita coba bagi ini misalnya adalah DO5 berarti ya. Ini misalnya DO5. Nah, di sini kita kalikan 25 kali 2 dikali 8 dikali 100. Ini kita bisa coret. 25 kali 2 dapat 50, 50 dikali 8 menjadi 400. Oke. Jadi 400 kita dapat, ini asumsinya contoh saja. Kemudian ini adalah DO5 ya. Nah, selanjutnya DO0. DO0 nya sama ya, hanya mungkin nanti di sini volume tiosulfatnya akan berbeda hasilnya dan sebagainya. Nah, di sini kita misalnya mendapatkan nilai DO5 nya tadi 400 gitu ya. Kemudian untuk DO5 nya adalah 500 misalnya ya. Maaf, DO0 ya. Sehingga nilai BOD nya adalah 100. Oke, 100 ini masih masuk baku mutu atau tidak? Oke, bisa dicek lagi di peraturan yang sebelumnya ya. Seperti ini. Jadi untuk titrasi Winkler perlu bahan kimia ya untuk uji labnya.
ada cara yang lebih mudah kalau kita memiliki budget yang besar ya, lab kita sudah memiliki peralatan yang canggih, kita bisa menggunakan alat diometer ya, yang cukup sederhana. Kita hanya mencelupkan probe saja ke air sampel ya, sama prinsipnya. Kita melakukannya pada hari pertama sebelum inkubasi, kemudian pada hari kelima. Jadi kita mengukur di sini misalnya untuk hari pertama itu 8,5, kemudian pada hari kelima kita mengukur di sini nilainya tinggal 1 ya, sehingga nanti didapatkan nilai BOD-nya adalah berapa? 8,5 dikurangi 1, oke, 7,5 ya, seperti itu. Alat ini cukup mahal ya, jadi akurat hasilnya, tetapi karena alatnya mahal tidak direkomendasikan gitu ya. Kalau untuk praktikum sejauh ini kita masih belum pernah menggunakan alat ini ya. Semoga di praktikum kali ini kita bisa memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara melakukan analisa dengan diometer. Yang kedua itu adalah parameter COD. Kalau tadi BOD adalah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik, maka COD ini adalah kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi baik senyawa organik maupun anorganik. Bahan kimia yang digunakan untuk uji COD sedikit berbeda dengan uji BOD. Di sini kita menggunakan asam dikromat. Kemudian katalisatornya ada perak sulfat atau merkuri sulfat, dan kita menggunakan titran ferroamonium sulfat, dan indikatornya adalah feroin. Kalau kalian masih ingat tadi untuk BOD kita menggunakan natrium tiosulfat dan indikatornya adalah larutan kanji. Untuk perhitungan COD mirip dengan BOD, di sini yang membedakan adalah A dan B. Kalau tadi kita hanya perlu mengalihkan berapa jumlah natrium tiosulfatnya dengan normalitas dari natrium tiosulfat. Kemudian ini sama ya, 1000 dikali BeO2 dikali pengenceran dibagi dengan volume sampel. Maka di sini ada AB. A adalah mililiter titran untuk blanko dan B adalah mililiter titrasi sampel. Di sini kita perlu menggunakan blanko sebelum melakukan perhitungan nilai COD. Jadi faktor koreksinya ada penggunaan blanko. Inilah reaksi kimia pada uji COD. Tadi ada penambahan permanganat ya, kalium permanganat. Di sini kita menggunakan kalium dikromat yang awalnya berwarna kuning ya, senyawa organik yang ada dalam air limbah ketika bereaksi dengan kalium dikromat dan di situ ada katalisatornya adalah perak sulfat, maka akan menghasilkan larutan berwarna hijau. Kemudian titrasi dengan feroin akan menghasilkan warna merah coklat. Dari warna hijau ini akan berubah menjadi warna merah kecoklatan. Oke, selanjutnya adalah TOC. Kalau tadi BOD, COD itu berkaitan dengan bahan organik, ini juga sama. Hanya saja pendekatannya di sini adalah pendekatan karbon dengan
melakukan oksidasi katalitik pada suhu yang sangat tinggi, yaitu 900 derajat Celcius, sehingga senyawa organik berubah menjadi karbon dioksida. Ini relatif sulit dilakukan karena membutuhkan alat yang sangat canggih dan hanya efektif jika bahan padatan total sebagian besar adalah organik yang bervolume besar. Sama dengan TOC, sini ada analisa TOD atau total oxygen demand yang menggunakan katalis platinum. Suhunya yang dibutuhkan juga sangat tinggi pada analisa ini. Sebagian nilai TOD dan TOC pada umumnya menggambarkan bahan yang tidak mampu diolah secara alami oleh mikroorganisme. Jadi biasanya tidak digunakan untuk limbah industri pertanian ya, karena di industri pertanian kita cenderung bahan organiknya tinggi sehingga dapat dioksidasi secara biologi. Parameter selanjutnya adalah residu limbah cair. Jadi di dalam air limbah itu ternyata juga mengandung zat padat seperti pasir ya, dan mungkin ada pecahan kaca dan sebagainya. Yang ini juga merupakan bahan anorganik, jadi tidak bisa diolah secara biologi. Ada beberapa jenis residu di dalam limbah cair. Yang pertama adalah settleable solid, settleable, mampu mengendap. Jadi padatan yang mampu mengendap. Dalam analisanya kita menggunakan alat yang disebut Inhofe-Kohn. Inhofe-Kohn ini akan dapat mengukur berapa jumlah settleable solid yang ada dalam air limbah. Air limbah dimasukkan dalam Inhofe-Kohn, kemudian ditunggu selama 1 jam dan diukur berapa banyak endapan yang berada di bagian bawah dari Inhofe-Kohn ini. Nah, pada dasarnya karena ukurannya yang besar ya, settleable solid umumnya adalah partikel-partikel zat padat berukuran besar yang dalam alam ini ya, suatu benda yang berada di atas karena masanya besar itu akan lama-kelamaan akan jatuh ke bawah karena tertarik oleh gaya gravitasi. Jadi ini contohnya partikel padatan yang ada dalam air pada wadah ini akan terlihat ketika didiamkan dalam waktu yang cukup lama, itu akan mengendap ke bawah sehingga di bagian atas ini akan dihasilkan air yang jernih karena tidak mengandung padatan, tapi di bagian bawah itu akan terkumpul endapan. Untuk partikel yang tersuspensi ya, kalau tadi partikel settleable solid itu dapat mengendap dalam waktu relatif singkat, maksimal 1 jam. Setelah 1 jam ketika pengendapan dilanjutkan, ternyata masih ada partikel padatan yang melayang-layang di air. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai padatan tersuspensi. Ada juga padatan terlarut gitu ya, yang dissolve. Jadi ada 2 jenis padatan lain, yaitu yang tersuspensi dan terdissolve atau terlarut. Apa bedanya? Untuk padatan yang tersuspensi ini adalah padatan yang berukuran di antara settleable solid dan dissolved solid. Jadi ukurannya ukuran menengah gitu ya. Kalau tadi settleable solid adalah ukuran besar, TSS ini adalah ukuran yang sedang, dan TDS adalah partikel padatan yang berukuran yang paling kecil. Saking kecilnya, TDS ini tidak mampu tersaring oleh kertas saring berdiameter 0,45 mikrometer. Sedangkan untuk TSS ini tidak mampu lolos dari pori-pori filter ya, filter yang berukuran 0,45 mikrometer. Dia akan tertahan di bagian atas kertas filter. Contoh settleable solid ya,
contoh kalau kita bandingkan antara settleable solid, kemudian suspended solid dan dissolved solid, ya kita bisa membandingkan. Misalnya settleable solid ini adalah air dicampur kopi. Kalau kalian suka minum kopi, ya biasanya laki-laki, setelah beberapa lama nanti akan ada endapan di bagian dasar dari cangkir. Nah itu adalah settleable solid. Kemudian ada ternyata yang masih melayang-layang, ukurannya kecil kopinya. Nah itu termasuk padatan yang tersuspensi gitu ya. Dia bisa mengendap tapi lebih dari 1 jam, mungkin bisa sampai 2 hari, 4 hari dan seterusnya. Nah sedangkan kalau dissolved solid itu ya tidak kasar, karena kecil sekali ukuran partikelnya, dia tidak akan bisa mengendap dengan sendirinya gitu ya, tidak bisa mengendap. Jadi ditunggu 100 tahun pun dissolved solid ini tidak akan mengendap. Contohnya di sini kalau kita melarutkan gula di dalam air. Jadi gula ini adalah padatan yang sudah terlarut, tidak bisa kita pisahkan dari air kecuali dilakukan proses misalnya penguapan ya. Jadi airnya akan menguap sedangkan gulanya akan tinggal di dasar dari wadah seperti itu. Nah di industri pertanian biasanya TDS ini yang berbahaya itu adalah pestisida. Jadi sisa-sisa pestisida ya. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh ya hama ya. Jadi hama-hama itu disemprotkan dengan bahan kimia sehingga mati ya dan tidak mengganggu tanaman. Nah sebenarnya TDS ini tidak hanya berbahaya untuk hama, tapi juga ketika dia terlarut di dalam air irigasi, kemudian air irigasi ini terbawa ya ke drainase, saluran drainase, kemudian dari drainase masuk ke badan air. Nah ini akan bisa meracuni hewan-hewan yang ada di badan air, bahkan juga akan meracuni kita manusia yang mengkonsumsi air tersebut. Bagaimana cara perhitungan TSS? Kalau TSS ini tadi ya rumusnya mirip ya dengan yang tadi penentuan normal COD ya. COD ada A dan B. Tapi A dan B di sini berbeda dengan A dan B di persamaan sebelumnya. Dan di sini juga tidak ada nilai N dari FAS ya, tidak ada faktor pengenceran juga. Sebenarnya ini bisa ditambahkan ya rumusnya ketika kita melakukan pengenceran. Tapi tidak ada di sini BE dari O2 ya. Pengenceran bisa dimasukkan di sini. Oke, saya tambahkan. Oke, kalau misalnya sangat keruh gitu ya airnya, tidak bisa kita ukur, kita perlu encerkan dulu. Proses pengenceran pada dasarnya dilakukan dengan menambahkan air ya, seperti itu. Nah, di sini kita menghitung TSS ya. TSS ini dengan analisa gravimetri gitu ya. Jadi di sini TSS dianalisa dengan metode yang disebut sebagai gravimetri. Nah, analisa gravimetri ini pada dasarnya dilakukan dengan proses penimbangan ya sebelum dan sesudah pemanasan pada oven ya. Jadi sampel yang tadi ya, sampel air limbah itu disaring menggunakan filter kertas saring berukuran 0,45 mikrometer. Kemudian padatan yang tidak lolos ya, yang berada di atas filter, nah inilah yang akan diukur. Ini adalah kertas filter misalnya ya. Di sini ada padatan yaitu TSS. Nah kita mengukur berat TSS ini ya, pada dasarnya kita tinggal mengukur kertas saring sebelum ya, sebelum dipanaskan, sebelum dikeringkan, dan sesudah dikeringkan, seperti itu. Jadi kita mengetahui berapa banyak
berapa banyak TSS atau padatan tersuspensi yang ada di kertas saring. Nah, untuk mendapatkan berapa miligram tadi TSS tersebut, kita harus mengurangi dengan berat filter gitu ya. Berat filternya harus kita kurangi karena di sini kita tidak mengikutkan berat filter dalam proses analisa suspended solid. Oke, ini dilakukan penimbangan ya sebelum dan sesudah. Jadi di sini A dan B adalah sampel dan filter weight sebelum dikeringkan. Ini adalah filter weight ya, pas sebelum dikeringkan. Filter weight sebelum dan setelah dikeringkan ini nilainya adalah sama. Kita asumsikan tidak terjadi perubahan berat filter ya, tidak ada filter yang hilang masanya. Nah, di sini nanti kita dapat nilai sebelumnya berapa, sesudahnya berapa, lalu kita kalikan dengan 1000 dikalikan dengan faktor pengenceran dibagi dengan volume sampel yang kita gunakan. Oke, analisa selanjutnya adalah lemak, minyak, dan gemuk ya. Gemuk ini maksudnya fatty ya, fat sebenarnya sama dengan lemak gitu ya. Jadi minyak dan lemak ini bersifat organis gitu ya, yang sulit diuraikan oleh bakteri. Kita perlu menganalisa oil and grease karena oil and grease ini termasuk pencemar yang membahayakan karena bisa membatasi oksigen yang masuk ke dalam air. Dan kenapa bisa terjadi? Karena ada lapisan yang terbentuk di permukaan air. Bagaimana cara melakukan analisa minyak dan lemak? Caranya sama dengan tadi, kita menggunakan metode gravimetri tapi diekstraksi terlebih dahulu. Kalau hitungan TSS itu hanya penyaringan dengan filter. Untuk oil and grease kita melakukan ekstraksi menggunakan solvent atau pelarut ya, karena pada dasarnya minyak dan lemak itu tidak larut di dalam air, dia akan larut di dalam alkohol. Nah, di sini kita lakukan ekstraksi menggunakan pelarut yang mengandung alkohol. Biasanya kita menggunakan metanol ya, bukan alkohol yang untuk minum-minum itu. Nah, di sini alatnya ini adalah alat untuk ekstraksi labu gejeldal ya, biasanya kita gunakan. Kemudian di sini ada proses pemanasan. Pemanasannya jadi solvent ini kita campurkan dengan sampel yang kita ekstraksi, kemudian lemak dan minyak yang tadi berada dalam air limbah itu akan berpindah ke pelarut ini. Nah, pelarut inilah yang kita uapkan gitu ya, kita uapkan sehingga nanti di sini di dalam labu ini hanya akan tersisa lemak dan minyaknya, seperti itu. Parameter yang terakhir itu adalah kekeruhan. Terakhir ya. Iya. Jadi yang sering dianalisa di dalam limbah cair itu adalah kekeruhan. Kekeruhan ini berkaitan dengan seberapa banyak cahaya yang mampu ditembus diteruskan gitu ya oleh air. Semakin banyak bahan organik atau anorganik yang ada di dalam air limbah, maka kekeruhannya akan semakin tinggi. Nah, di sini analisanya bisa menggunakan Secchidis. Kalau di lapangan biasanya kita menggunakan alat yang disebut sebagai Secchidis. Kemudian kalau di laboratorium kita menggunakan spektrofotometer. Kita mengukur seperti ini. Ini adalah prinsip kerja dari spektrofotometer. Ini sumber cahaya. Nah, ini adalah sampel air limbah yang mengandung bahan organik
ataupun anorganik. Jadi sumber cahaya ini akan mengemisikan cahaya, yang kemudian cahaya ini akan mengenai air limbah. Sisa cahaya yang mampu diteruskan atau dipendarkan oleh bahan organik ini akan ditangkap oleh sensor. Nah, ini nilainya akan dinyatakan dalam NTU, turbidity. Semakin besar NTU-nya, semakin tinggi tingkat kekeruhannya. Jadi air yang bersih itu nilai NTU-nya adalah rendah ya, di bawah 25. Oke, setelah tadi ya kita bisa menentukan beberapa karakteristik limbah yang penting dan umumnya ada di dalam peraturan pemerintah. Itu kita bisa saja merancang unit pengolahan limbah yang kita butuhkan sesuai dengan karakteristik tadi yang sudah kita analisa. Untuk penjelasan ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, pada dasarnya unit pengolahan limbah ini terdiri dari beberapa tahapan. Pengolahan primer itu adalah yang pertama, kemudian selanjutnya pengolahan sekunder, tersier, setelah itu ada proses terakhir sebelum dibuang dan ketika air akan dikonsumsi untuk kebutuhan atau diresirkulasi lagi ke dalam proses pengolahan produk, yaitu desinfeksi. Yang terakhir setelah air limbah bersih ya, melalui tahapan ini akan dihasilkan lumpur yang perlu diolah lebih lanjut. Jadi walaupun lumpur ini adalah zat padat, tapi di sini kita masukkan ke dalam tahapan pengolahan limbah cair. Baik, itu sementara gambaran tentang tahapan pengolahan limbah cair. Ini akan kita bahas lebih detail lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kali ini membuat kita lebih memahami gitu ya. Kuliah kali ini membuat kita lebih memahami tahapan penanganan limbah cair. Itu perlu diawali dari menganalisa kuantitas limbah yang dihasilkan dan menganalisa karakteristik limbah cair tersebut. Itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita bertemu lagi di pekan selanjutnya. Untuk kuis seperti biasa silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada selang waktu yang telah ditetapkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.